Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini kita sedang berada di perjalanan menuju Empang Bogor ya. Jadi di situ itu ada makamnya Habib Empang, atau lebih nama aslinya yakni Abdullah bin Muhsin Al-Attas ya. Yuk gitu ikutin perjalanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut informasi, Habib Empang ini berada di masih wilayah Bogor kota, jadi nggak jauh dari kebun raya ya, hanya berputar sedikit ke belakang. Di sini kami juga sedikit kesulitan karena baru pertama kali, namun alhamdulillahnya kami dibantu oleh Google Maps untuk melewati jalur-jalur yang mudah-mudahan lebih mempercepat perjalanan karena waktu sudah lumayan larut. Kita berangkat dari Karawang itu sekitar jam 7 ya, jam 7 sore hari. Dan menurut informasi nanti akan ada jembatan yang rusak ya, jadi jalan harus sedikit diputarkan arahnya, sedikit berputar. Tapi mudah-mudahan di perjalanan tidak ada halangan dan lancar sampai tujuan. Alhamdulillah, satu mobil sudah sampai di lokasi, sudah masuk ke gangnya. Itu yang bangunan yang di depan itu masjid, di sampingnya makam beliau Habib Empang ini. Sambil menunggu rombongan yang lain, kita ngopi-ngopi dulu di dekat area makam Habib Empang. Mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Nah, alhamdulillahnya rombongan kita yang satu lagi sudah sampai tujuan dengan selamat tanpa kendala ya. Mungkin hanya sedikit terlewat gangnya atau jalurnya, ada yang berputar ya. Kita cerita-cerita dulu lah saat-saat di perjalanan sambil ngopi. Sebelum ziarah kita mulai, kita persiapkan dulu air mineral untuk nanti kita bacakan doa-doa dan salawat. Kita beli air mineral dulu ya di sekitar makam beliau. Sekarang kita sudah sampai di makam Habib Empang atau yang bernama Abdullah bin Muhsin Al-Attas, tapi lebih terkenal dengan Habib Empang Bogor. Jadi seperti inilah suasana di dekat makam beliau. Jadi itu yang lagi duduk itu lagi ziarah sambil membaca sholawat dan tawasul. Mari kita dekati ya. Bisa kita lihat di depan kita itu pintu masuk menuju makam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas atau Habib Empang. Nah, itu terlihat makam beliau. Di samping makam ini ada pelataran ya, bisa dipakai sholat ketika masjid di samping dikunci. Bisa istirahat juga boleh di sini sambil menunggu yang lain ya. Alhamdulillah, pembacaan doa dan ziarahnya sudah selesai. Tidak sempat saya rekam karena tadi suasana di dalam itu cukup padat ya, berdesakan. Jadi kalau saya rekam juga tidak memungkinkan, gambar tidak akan maksimal tertangkapnya ya. Jadi saya
tidak lanjut ngerekam. Oke Gus, ini adalah potret dimana ketika kami istirahat makan setelah ziarah. Sebelum berangkat ke lokasi yang kedua, kita prepare dulu, cek barang bawaan kita apa ada yang tertinggal. Untuk lokasi yang kedua itu insya Allah kita akan mengunjungi makam Eyang Alim Mbah Kasidan Awi Rarangan. Tepatnya ada di kota Bekasi ya, cuman lebih ke dalam lagi lewat Setu. Mbah Kasidan Awi Rarangan itu mempunyai keturunan yang lumayan banyak di Pasir Tanjung Lemah Abang Wadas. Makanya kalau di kampung saya itu sering ziarah, apalagi sekarang bulan Maulid. Langsung saja nanti. Nah ini dia, ini sudah di lokasi ya teman-teman. Jadi ada perbedaan ya, ada perubahan penataan bangunan di sini ya. Nah itu tepatnya di dalam itu ada makam beliau Eyang Alim Mbah Kasidan Awi Rarangan. Kita belum sempat ke sana, kita istirahat sejenak dulu bersama rekan-rekan jemaah Nurul Islam. Nah dulunya itu di samping saya ini, itu dulunya itu ada musola untuk kita kalau atau peziarah sholat. Di sini musola yang sudah berdiri lama ya, lumayan lama. Mohon maaf tidak terlalu terang gambarnya karena ya seadanya pencahayaannya. Nah di bawah itu ada sumur yang tidak pernah kering ya teman-teman. Kalau mungkin orang-orang sekitar Bekasi ya banyak yang tahu. Jadi sumur ini sumur yang lumayan besar ya lingkarannya. Biasanya kan sumur itu berbentuk lingkaran ya. Nah ini sumur itu istimewanya itu sumurnya tidak pernah kering. Kita menuju sumurnya yang berada di bawah. Gelap sekali ya jalannya, tapi mudah-mudahan aman dan tidak ada gangguan insya Allah. Nah itu yang ada lampu itu tempat untuk orang-orang mandi. Biasanya para peziarah suka mandi di situ ya. Nah ini dia, ini sumurnya ya teman-teman. Kita lihat lumayan besar ya dan dalam tentunya. Tadinya itu kita itu perumahan itu tadinya itu sawah semua ya. Tapi sekarang saat kita berkunjung ke sini lagi itu sudah dibangun perumahan ya. Jadi sawahnya sudah tidak ada. Ya mungkin era modernisasi juga. Oke kita balik lagi ke atas ya. Suasananya lumayan beda ternyata, apalagi saya sendirian ini. Kita naik lagi ke atas ya. Nah itu di depan kita itu ada makam Eyang Alim Mbah Kasidan Awi Rarangan. Nah ini adalah kegiatan kami ketika berziarah ya. Kegiatan inti saat berziarah itu ya seperti ini teman-teman. Kita memanjatkan doa-doa. Mari kita simak saja ya. Jadi saat berziarah itu macam-macam ya teman-teman. Ada yang membaca tawasul, ada yang membaca tahlil, ada yang mempunyai zikir masing-masing juga. Dan kalau yang lumayan ramai itu biasanya zikirnya ada zikir khusus ya, zikir khusus untuk di makam itu. Seperti contohnya ada di makam Tubagus Sayyidah Sempur ya. Itu kalau kita ziarah ke situ itu dikasih selebaran untuk zikir khususnya gitu ya, untuk doa-doa khususnya di situ ketika kita berziarah. Ya kalau di sini sih kita tergantung pemimpin ziarah kita. Kalau sekarang yang sedang dibacakan sih ya doa-doa tahlil seperti biasa, doa kirim arwah seperti itu.